Halo teman cerita, welcome back to serba-serbi ceritaku. So teman cerita, aku hari ini mau sebenarnya kalau dibilang review ya, tapi kalau dibilang unboxing, jadi unboxing yang telat gitu loh. Telatnya udah hampir kurang lebih 1 tahun malah. Jadi aku kan pengen banget tuh dulu, seperti kalian lihat nih ya di belakang nih, ini koleksi-koleksi aku sebagian gitu. Jadi aku tuh lebih suka Chanel daripada Louis Vuitton. Tapi saat ini aku lebih suka Louis Vuitton karena harga Chanel kan kayaknya nggak masuk akal gitu. Tapi aku udah beli beberapa barang dari mereka sebelum pandemi. Sebelum kejadian yang sekarang, aku udah beli beberapa barang dari mereka dan aku seneng banget karena saat itu harganya kan belum melonjak tinggi kayak sekarang. Waktu itu udah naik sedikit. Tapi sekarang kan naiknya gila-gilaan. Apalagi tas yang bakal aku unboxing atau bakal aku review sekarang ini. Kalau kalian lihat harganya yang sekarang, teman cerita OMG. Tapi kalau kita suka mau bilang apa ya kan? Jadi aku mau unboxing yang udah telat 1 tahun sebenarnya. Ini aku beli waktu ulang tahun aku tahun yang lalu gitu. Dan kebalik. Biasanya yang di depan yang ada kamelianya. Jadi ini tas yang aku pengen sejak 9 tahun yang lalu gitu. Ya enggak dulu pengen beli, terus akhirnya ya aku beli juga gitu. Terus tasnya ini kotaknya beratnya pakai banget. Aduh, teman cerita. Dan taram. Kita unboxing. Biasa, aku suka banget packaging dari mereka karena mereka ini kalau ngebungkus gitu, kalau packagingnya kita dibuatnya itu benar-benar mewah. Dan inilah tasnya, belum kelihatan. Jadi aku bongkar dulu. Ini apa ini? Kwitansi, udah biasa ya kalian lihat kwitansi. Nah, inilah tasnya teman cerita. Sebenarnya ini aku udah buka karena ini udah 1 tahun yang lalu tasnya. Tapi supaya kalian tahu gitu, mereka packagingnya tuh dulu seperti ini gitu. Dan ini dust bagnya. Terus ini masih packaging lagi di dalamnya, ditumpuk-tumpuk kertas gitulah. Yang aku suka dari mereka itu packagingnya sebenarnya terlalu banyak kertas, tapi walaupun banyak kertas dibuatnya itu kelihatan seperti kita tuh bener-bener service yang mewah gitu loh, jadi nggak nyesel gitu kayaknya beli dengan servis mereka. Jadi ini yang klasik teman cerita, aku beli Chanel yang klasik, yang double flap. Kalau yang klasik dust bagnya dia seperti ini, hitam putih, terus ada di sini tulisannya Chanel, dan kalau dibuka, tada, ada gambarnya si Coco Chanel. Jadi kalau beli yang biasa, bukan yang biasa, maksudnya kalau beli yang seri yang lain gitu, dia dust bagnya hitam biasa. Kalau yang klasik dust bagnya ada gambarnya si Coco Chanel ini. Terus dan inilah tasnya teman cerita. Tada! Waktu aku pertama beli ini ya aku seneng banget gitu. Dan inilah tasnya teman cerita. Si kecil mungil. Ini yang kecil ya, yang small. Ada logonya. Dan biasa ya, dia pakai logo CC ini untuk buka tutupnya. Jadi kalau kalian mau buka ini diputar tuh posisinya nih. Kalau posisinya berdiri begini ini kebuka, tapi kalau posisinya horizontal tuh datar kayak gini, itu dia close, dia ketutup. Kalau vertikal dia kebuka, tak. Nah inilah dia kesayangan aku, ini tas yang sering aku pakai. My baby. Jadi dia double flap. Kalian bisa lihat ini ya. Tuh, ini ada kertasnya. Aku buang dulu. Dan dia double flap, flap 1, ini flap 2. Terus di dalam flapnya yang kedua ada logonya juga. Ini C gitu, double C logos. Terus ini ada button. Jadi flap yang pertama itu nutupnya pakai button nih, kan?
kalian kancingnya begini, tak gitu, terus masuk yang ini. Nah, jadi 2 kali kancing. Terus tadi aku udah kasih tunjuk ya logo double C nya ini. Kemudian di flap yang besar yang pertama itu ada tempat kompartemen juga kecil, kompartemen kecil ada resletingnya ini, ya kan? Tuh kalau kalian lihat ada resletingnya ini. Tapi ini nggak, biasanya aku nggak pakai ini sama sekali karena untuk apa gitu? Terlalu sempit tempatnya untuk pakai. Ini datar, nggak masuk apa-apa. Kecuali kalian masukin kertas atau tisu 1 biji gitu, 1 lembar tisu dia masuk. Kalau nggak dia nggak bisa dikancing. Lalu di dalamnya kompartemennya, nih kompartemennya tuh ada 1 kompartemen yang lebar, ada 1 kompartemen yang kecil yang di depan. Terus ada juga tempat untuk taruh lipstick. Kalau kalian bisa lihat ya, aku nggak tahu ini karena gelap. Jadi ini loh. Nah, nih, ini untuk taruh lipstick dia. Banyak kantong, ada lagi kantong sebelahnya untuk taruh kertas, satu lagi taruh apa gitu di sini. Terus dia strapnya dia chain ya, chain strap kayak gini. Tuh, ini di belakangnya, nih aku lupa. Di belakangnya ada kantong Mona Lisa-nya juga. Aku nggak tahu kenapa disebut kantong Mona Lisa ini seperti ini, ya kan? Nggak ngerti aku kenapa disebut kantong Mona Lisa. Dan ini juga kantongnya sempit gitu, datar, nyambung sama kompartemennya. Jadi kalau kalian mau masukin barang, paling hanya bisa masuk yaitu tadi tisu 1, atau kalau kalian naik mobil, tiketnya itu tiket parkir bisa masuk di sini, karcis parkir gitu ya. Aku ambil yang gold hardware ya. Ini strapnya juga gold hardware. Di antara strapnya ini ada tuh, ada talinya juga gitu, dari kulit, dari bahan yang sama dengan tasnya. Tuh, ini kalau dikancing teman cerita. Kalian lihat ini ya, kanan kiri. Terus teman cerita, ini stitchingnya oke lah. Kalau stitching aku lihat-lihat gitu, kalau aku beli kan aku liatin tuh stitchingnya gitu, jahitannya maksudku. Itu harus aku lihat. Kalau jahitannya nggak rapi atau ada jahitan yang keluar gitu kan kelihatan. Jadi aku liatin satu-satu gitu waktu beli. Dan ini punya aku yang jahitannya oke gitu, nggak ada kerusakan apa, jahitannya nggak ada. Tapi sebenarnya teman cerita, tas ini agak nggak praktis karena dia double flap. Jadi walaupun dia kelihatan besar kayak gini, dia nggak bisa muat banyak kali gitu. Jadi ya karena aku suka bentuknya aja. Kalau aku pakai ini ya barang-barang yang aku bawa nggak terlalu banyak. Jadi yang aku bawa biasanya HP, dompet, kunci aku yang LV itu. Jadi nggak bisa bawa alat makeup gitu untuk bedak, lipstick, mascara gitu. Kalau kalian bawa kayak gini nggak bisa menurut aku, karena masuknya nggak banyak. Kacamata apalagi nggak masuk, dia pecah nanti kacamatanya kalau kalian paksakan. Walaupun begitu teman cerita, aku tetap suka babyku ini. Karena ini tas yang aku suka banget. Aku kok ngeliat tas ini gitu loh, bergetar-getar aku rasanya waktu beli ini aja. Aku langsungnya I'm so happy gitu loh. Dan dia yang motifnya bukan chevron ya, jadi ini motif yang quilted. Kalau aku bilang motif bantal karena dia mirip-mirip bantal. Sama aku ini perfect untuk crossbody oke, untuk taruh di pundak oke. Atau kalau aku juga nggak mau pakai di pundak, aku pakai jadi kayak handbag yang aku pegang di tangan gitu. Jadi bisa 3 fungsi kalau untuk aku. Talinya ini teman cerita, kalau kalian mau pakai dia bisa dipendekin, bisa dipanjangin. Karena aku kecil, jadi kalau dipanjangin dia bisa untuk crossbody. Tuh, kalau buat aku oke. Tapi kalau orang yang tinggi pakai ini untuk crossbody nggak bisa, karena nyangkut nanti di bagian dada gitu, jadi aneh, kecil banget. Kalau mau pendek taruh di shoulder, kalau kalian mau taruh di pundak kalian bisa di 2 begini. Jadi kalian taruh di shoulder begini. Untuk di tangan, jadi talinya ini bisa jadi handle. Caranya begini, ini talinya ya. Kalian jadikan satu dulu. Terus kalian tarik nih bagian sini, bagian kanan atau bagian kirinya lah, terserah kalian. Kalian tarik dua-duanya gini. Terus ukur sesuai yang mau kalian pegang sepanjang apa. Nah, ini kan. Kalau udah, kalian masukkan. Aduh, susah ya. Kalau udah kalian masukkan sini ke dalam kompartemennya ini. Tuh, ke dalam kompartemen. Dan sisakan
panjang tali yang mau kalian pegang. Tuh. Terus kalian locked. Dan sudah deh akhirnya. Tuh. Jadi kan, jadi handbag yang bisa dibawa di tangan gitu. Jadi tasnya ini buat aku the best. Karena bisa 3 fungsi. Terus ukurannya teman cerita. Kita ukur panjangnya dulu. Kalau dari ukuranku panjangnya ini 23 cm, lebar atau tingginya 13 cm. Terus ketebalannya 8 cm. Talinya kalau full begini sekitar 45 lah, 45-46 cm. Kalau kalian jadikan shoulder bag, chain dropnya sekitar 25-26 cm ya chain dropnya. Sekarang kita lihat masuk apa aja di tas kecil ini. Ini key holder aku, masuk dia. Dompet aku, masuk juga, gampang. Tisu, masuk juga. iPhone-ku yang lama sama earphone, masuk juga dia, gampang. Pepper spray, jangan kaget kalian ya. Jadi pepper spray aku masuk juga. iPhone aku 6s Plus. Ini kacamata nggak bisa masuk nih. Kalau kacamata harus ditaruh di atas kepala aja. Ini essentials aku tiap hari ya. Jadi isinya begini tuh dalamnya. Saya lihat nggak kalian? Tuh dalamnya seperti ini. Ya lumayan sih, lumayan banyak. Tapi ini belum kunci mobil ya. Tuh kalau udah bisa ditutup. Tetap oke bentuknya. Dia nggak bulky, nggak gendut. Jadi ini kecil-kecil cabai rawit juga. Cuma kalau kalian suka bawa touch up untuk make up, lipstick, alat-alat make up kalian lah, beauty case kalian di sini nggak oke, nggak masuk. Karena jadinya susah ditutup bisa jadi. Gitu. Kalau aku kan gampang nggak bawa touch up make up karena aku nggak pernah touch up make up. Dan ini isinya teman cerita, oke kan? Biasanya kalau aku tutup, aku nggak pernah kancing ini. Yang pertama ini flap yang kecil ini nggak pernah aku kancingkan. Karena repot kalau kalian tutup di flap yang pertama, terus mau buka lagi 2 kali gitu loh. Jadi menurut aku nggak praktis banget. Terus flap yang besar ini yang aku lock. Tuh. Tadam! Dan inilah baby aku yang sering aku pakai teman cerita dan aku suka banget. Dan aku seneng banget waktu beli ini sebelum pandemi. Karena sekarang gila-gilaan harganya kan. Terus sekarang kita pakai. So teman cerita, kalau kalian mau tanya-tanya, kalau kalian suka juga sama Chanel, karena aku sebenarnya lebih Chanel girl gitu. Jadi kalian bisa tulis komentar, nanti aku jawab. Aku senang kalau bisa bantu kalian. As usual teman cerita, terima kasih for watching serba-serbi ceritaku. Semoga kalian selalu sehat, selalu bahagia. And I'll see you in the next video.